Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Ajar kami ya Allah untuk rajin mendalami, lalu melakukan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab sebagai dasar untuk kita renungkan bersama pada saat ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Epanglis 22 April 2020, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Matius pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-42. Firman Tuhan tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita dengan perikop tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bahagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah percakapan atau komunikasi tanya jawab yang berlangsung antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam konteks nas kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita bersama memahami sebenarnya siapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Ahli Taurat adalah para pengajar atau penafsir kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Musa atau Taurat, dari kitab Kejadian sampai dengan Ulangan. Itu adalah ahli Taurat. Kalau orang Farisi adalah golongan dari para rabi dan ahli-ahli Taurat yang sangat berpengaruh dan tetap selalu berpegang kepada ketentuan Taurat Musa, dan bahkan mereka ini adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka, serta hukum dan ketentuan aturan-aturan yang berlaku di dalam kitab Taurat Musa itu selalu mereka sampaikan supaya dilaksanakan. Dalam pemahaman itu tentu ketika mereka berkomunikasi dengan Yesus dalam konteks nas ini, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh mereka kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu."
Tanda apakah yang diinginkan oleh mereka dari Yesus? Yesus menolak. Karena Yesus tahu bahwa tidak ada artinya memberikan sebuah tanda kepada mereka ketika mereka tidak meyakini apa yang dikatakan oleh Yesus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda itu artinya adalah yang menyatakan sesuatu, ya, yang menyatakan sesuatu dari apa yang kita buat, sebuah bukti atau petunjuk untuk menguatkan setiap perkataan yang kita sampaikan agar orang lebih benar-benar percaya dan yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus merujuk kepada sebuah tanda Yunus di sini, atau tanda Nabi Yunus. Kenapa harus tanda Nabi Yunus yang disampaikan oleh Yesus dalam menjawab keinginan ahli Taurat dan orang Farisi ini tadi? Apakah tidak ada tanda-tanda yang lain yang mau disampaikan oleh Yesus? Percuma. Karena mereka juga tidak percaya. Panggilan Nabi kecil Yunus dalam konteks perjanjian lama saat dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan peringatan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, Yunus ingkar dari panggilannya itu. Dia justru menghindar, bahkan pergi ke kota Tarsis dengan mengikuti kapal menuju ke Tarsis di kota Yafo untuk menghindar panggilan pengutusannya yang dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan peringatan itu kepada orang Niniwe yang pada saat itu penuh dengan berbagai keberdosaan dan kesalahan, sehingga mereka harus dihukum. Maka dalam proses ini pun jemaat, Yunus diberikan semacam tanda petik teguran oleh Allah. Selama 3 hari 3 malam di perut ikan, supaya dia menyadari kesalahannya. Tanda Yunus di sini berarti adalah sebuah tanda pertobatan atau tanda peringatan kepada orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe yang saat itu penuh dengan berbagai kesalahan dan dosa, mereka tidak melihat tanda yang disampaikan oleh Yunus, tapi mereka melihat perkataan yang disampaikan oleh Yunus dari Allah, dan mereka percaya serta bertobat. Ini sebuah penegasan cuma. Bahwa tanda Yunus yang dimaksud oleh Yesus adalah sebuah tanda peringatan untuk angkatan-angkatan yang tidak setia, yang merujuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Yesus hanya memberikan satu tanda kepada semua orang, yaitu melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga, sebagai sebuah bukti bahwa dia adalah anak Allah. Yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu ada sebuah perbandingan tadi dalam konteks nas ini antara Salomo dengan Yesus. Salomo
agar mampu melakukan sesuatu yang baik dalam kebenaran. Perbedaannya adalah Yesus adalah hikmat itu sendiri yang melebihi Salomo, yang harus menjadi bahagian untuk kita renungkan dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu firman Tuhan kepada kita pada saat ini, jemaat, ketika kita meyakini dan percaya, kembali ditegaskan kalau iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pada pasal yang 11 ayat yang pertama ini memberikan sebuah bukti kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam 1 Korintus pada pasal yang kedua ayat yang ke-9. Bahkan dalam sebuah tanya jawab dan komunikasi antara Yesus dengan Thomas, dalam Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat 29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan memberkati jemaat. Amin.